Hai, selamat datang di Filmovi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Pemantapan Superman Legacy, bos studio DC baru, James Gunn, ketika resmi menjabat, secara tersirat menyebut bahwa Superman adalah Kojo utama. Maka dari itu pula, proyek film superhero DC yang dibuat adalah yang diberi tajuk Superman Legacy. Berhubung Superman versi barunya akan mengisahkan sang manusia super muda, maka Henry Cavill terpaksa dicoret. Produser Peter Safran yang juga menjabat CEO bareng Gunn, sepakat menggunakan jasa David Corenswet sebagai reporter Clark Kent yang aslinya bernama Kal-El dari planet Krypton itu. Sebagai Lois Lane, love interest-nya Clark, didapuk Rachel Brosnahan. Baik David maupun Rachel, mungkin masih cukup jarang terdengar namanya. Safran dan Gunn pastinya ingin bintang muda yang kurang terlalu beken biar menekan budget produksi, salah satu alasan memakai mereka. David paling mulai terkenal di serial Ryan Murphy yang banyak LGBT-nya di Netflix, Politician dan Hollywood. Kemarin, Gunn baru briefing dan pemantapan cast Superman Legacy dan memamerkan foto-fotonya. Selain ada Gunn, Corenswet dan Brosnahan, ada Nathan Fillion sebagai Green Lantern, Isabella Merced sebagai Hawkgirl, Skyler Gisondo sebagai Jimmy Olsen dan Nicholas Hoult yang akan menjadi Lex Luthor. Jack Black dan Jason Momoa main game Minecraft. Bagi yang suka main game Minecraft, bersiaplah akan segera melihatnya di film bioskop untuk konsumsi 2025. Sebenarnya sejak 2012, induk Minecraft, Mojang Studio yang berbasis di Swedia, sudah ditawari Hollywood untuk diadaptasi ke industri perfilman. Nama-nama sutradara seperti Shawn Levy, Rob McElhenney, Peter Sollers, sempat dikontrak hingga Jared Hess yang resmi terpilih. Hess mungkin kita kenal lewat komedi Napoleon Dynamite, Nacho Libre atau Gentleman Broncos. Aktor Aquaman, Jason Momoa adalah orang pertama yang didekati, bahkan ia merangkap sebagai salah satu produser film. Untuk sementara, peran Momoa masih dirahasiakan kendati sosok naga dirumorkan akan diberikan buatnya. Selain Momoa, film diramaikan Jack Black, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, dan Jermaine Clement. Aktor sekaligus komedian Jack Black di-booking untuk melakoni sosok Steve, salah satu karakter utama game tersebut yang pastinya sudah tidak asing bagi para gamers. School of Rock, King Kong dan Jumanji atau franchise Kung Fu Panda adalah beberapa filmografi yang membuatnya akrab di benak penonton. Anak Winona Ryder adalah Jenna Ortega, aktris gotik yang cocok main di genre horor atau thriller. Jenna Ortega baru mengaku bahwa ia adalah anak Winona Ryder. Ya, benar. Tentu saja bukan anak dalam arti sebenarnya. Yang dimaksud Jenna adalah perannya sebagai Astrid Dees di sequel Beetlejuice adalah sosok putri dari Lydia Dees yang diperankan Winona dulu. Beetlejuice adalah film horor komedi nyentrik yang diedarkan tahun 1988 dengan sukses komersil serta disambut hangat penggemar film. Dibesut Tim Burton, film itu dibintangi oleh Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin serta Winona Ryder. Sekitar 36 tahun kemudian alias di tahun 2024 ini, jilid 2 Beetlejuice akan dilempar ke pasaran dengan masih mengandalkan Keaton dan Winona. Sang kreator sekaligus sutradanya, masih Tim Burton yang kali ini mengajak kekasih barunya, Monica Bellucci yang pastinya akrab berkat film Malena, The Matrix 2 dan 3, atau James Bond Spectre. Bocoran Jenna Ortega soal status perannya di sequel film ini memang baru dipaparkan ke publik mendekati saat perilisan film yang diberi tajuk lengkap, Beetlejuice pada September 2024 itu. Tom Cruise membelot ke Warner Bros. Tom Cruise selama ini memang paling banyak main di film produksi Paramount Pictures. Yang tersukses tentunya adalah franchise Top Gun dan Mission Impossible. Dari dua franchise ini saja, Cruise dan Paramount jadi semakin kaya selain mengukuhkan mereka sebagai kekuatan besar Hollywood. Namun, Cruise mulai melirik perusahaan produksi besar lain tepatnya Warner Bros., di mana mereka pernah kerjasama di The Last Samurai, Interview with the Vampire, atau Edge of Tomorrow dulu. Kesepakatan baru dengan Warner resmi diberitakan Januari kemarin di mana mereka akan tidak melulu fokus kepada film komersil yang hanya mengandalkan laba. Artinya, Cruise bisa leluasa main juga di film non-action baik drama, komedi atau mungkin horor.
Terakhir, Cruz baru saja teken kontrak akan bermain di film yang akan digarap sutradara Alejandro González Iñárritu yang sukses membawa Leo DiCaprio meraih Oscar via The Revenant. Tampaknya masa depan Cruz untuk terus eksis, atau mungkin juga meraih piala Oscar, akan semakin mendekati, mengingat ia menyadari akan semakin tua dan tidak bisa main action terus-terusan. Eric Bana seharusnya yang jadi American Assassin. Ya, bintang Troy dan Munich, Eric Bana seharusnya yang jadi pemeran utama film American Assassin, bukan Dylan O'Brien. Di benak penulis novel yang karyanya diangkat ke layar lebar di tahun 2017, Ving Flynn, sosok Mitch Rapp, sang pembunuh bayaran milik CIA itu adalah Eric Bana. Ironisnya, Flynn keburu meninggal di tahun 2013 atau 3 tahun setelah novelnya mulai laris di pasaran. Walhasil, ide memasang Eric Bana pun batal dibuat tim produksi. Bahkan naskah pun dirombak dengan menghadirkan sosok Mitch Rapp yang masih muda. Selain harus melupakan Mitch dengan merubah aktor yang lebih muda, film yang tadinya juga akan diangkat dari novel Flynn bertajuk Consent to Kill akhirnya disulap jadi American Assassin tadi. Aktor yang populer dari The Maze Runner, Dylan O'Brien diplot dan dipasangkan dengan Michael Keaton. Hasil film ini ternyata biasa-biasa saja dengan resepsi publik yang juga biasa. Kesimpulan, proyek adaptasi berikutnya pun tidak terngiang sama sekali. Khawatir guys? Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.